Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat, sahabat fillah, serta sahabat Islam seluruh dunia. Kembali lagi di channel Tobat TV. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan tanda loncengnya, serta share, like, dan komennya bijak. Kisah Yosef Cohen, seorang Yahudi fanatik, akhirnya masuk Islam di wilayah Israel. Pada tahun 1998, Yosef Cohen, seorang Yahudi Ortodok kelahiran Amerika Serikat, hijrah ke Israel karena keyakinannya yang sangat kuat pada ajaran Yudaisme. Ia kemudian tinggal di pemukiman Yahudi, yaitu di Gus Katif di Gaza atau Israel, mundur dari wilayah jalur Gaza pada tahun 2005. Cohen tak pernah mengira bahwa kepindahannya ke Israel justru membawanya pada cahaya Islam. Setelah 3 tahun menetap di Gaza, Yosef Cohen memutuskan untuk menjadi seorang Muslim setelah ia bertemu dengan seorang syekh asal Uni Emirat Arab dan berdiskusi tentang teologi dengan syekh tersebut lewat internet. Setelah masuk Islam, Yosef Cohen mengganti namanya dengan nama Islam, yaitu Yusuf Al-Khattab. Tak lama setelah ia mengucap syahadat, istri dan 4 anak Yusuf mengikuti jejaknya menjadi Muslim. Sekarang, Yusuf Al-Khattab aktif berdakwah di kalangan orang-orang Yahudi, meski ia sendiri tidak diakui lagi oleh keluarganya yang tidak suka melihatnya masuk Islam. Saya sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarga saya. Kita tidak boleh memutuskan hubungan kekeluargaan, tapi pihak keluarga saya adalah Yahudi dengan entitas keyahudiannya. Kami tidak punya pilihan lain selain memutuskan kontak untuk saat ini. Kata-kata terakhir yang mereka lontarkan pada saya, mereka bilang saya barbar. Tutur Yosef tentang hubungan dengan keluarganya sekarang. Ia mengakui berdakwah tentang Islam di kalangan orang-orang Yahudi bukan pekerjaan yang mudah. Menurutnya, yang pertama kali harus dilakukan dalam mengenalkan Islam adalah bahwa hanya ada satu manhaj dalam Islam, yaitu manhaj yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabat dan penerusnya hingga sekarang. Cara yang paling baik untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama untuk semua umat manusia adalah dengan memberikan penjelasan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang membedakan antara umat manusia adalah ketakwaannya pada Allah semata, ujar Yusuf. Islam bukan agama yang rasis. Kita punya bukti-bukti yang sangat kuat. Firman Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Kita berjuang bukan untuk membenci kaum kafir. Kita berjuang hanya demi Allah semata, untuk melawan mereka yang ingin membunuh kita, yang menjajah tanah air kita, yang menyebarkan kemungkaran dan menyebarkan ideologi barat di negara kita. Misalnya ideologi demokrasi, sambung Yosef. Ia mengatakan bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya dalam masalah tauhid. Agama Yahudi, kata Yosef, percaya pada perantara dan perantara mereka adalah para rabbi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantaraan rabbi-rabbi mereka. Yudaisme adalah kepercayaan yang berbasiskan pada manusia. Berbeda dengan Islam, agama yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Dan keyakinan pada Islam tidak akan pernah berubah. Di semua masjid di seluruh dunia, Al-Quran yang kita dengarkan adalah Al-Quran yang sama, ujar Yusuf. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Yahudisme di sisi lain berpatokan pada tradisi oral. Misalnya kitab Talmud yang disusun berdasarkan informasi dari mulut ke mulut yang kemudian dibukukan para rabbi sendiri. Kata Yusuf mengakui bisa saja banyak hal yang sudah orang lupa sehingga keabsahan kitab tersebut bisa dipertanyakan.
Yusuf mengungkapkan kitab Taurat yang diyakini kaum Yahudi sekarang memiliki 11 versi yang berbeda dan naskah-naskah Taurat itu bukan lagi naskah asli. Alhamdulillah, Allah memberikan rahmat pada kita semua dengan agama yang mudah, di mana banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran dari generasi ke generasi. Allah memberkati kita semua dengan Al-Quran, tukas Yusuf. Meski demikian, ia meyakini dialog adalah cara terbaik dalam berdakwah, terutama di kalangan Yahudi. Ditanya tentang kelompok-kelompok Yahudi yang mengklaim anti-Zionis, Yusuf menjawab bahwa secara pribadi maupun dari sisi religius, dia tidak percaya dengan Yahudi-Yahudi yang mengklaim anti-Zionis. Dari sejarahnya saja, mereka adalah orang-orang yang selalu melanggar kesepakatan. Mereka membunuh para nabi. Oleh sebab itu, saya tidak pernah percaya pada mereka, meski Islam selalu menunjukkan sikap yang baik pada mereka, paparnya. Yusuf menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan untuk membela orang-orang Palestina ataupun atas nama seorang Muslim. Pernyataan itu merupakan pendapat pribadinya, Allah Maha Tahu, tandasnya. Sebagai orang yang pernah tinggal di pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, Yusuf mengakui adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah Israel terhadap Muslim Palestina. Yusuf sendiri pernah dipukul oleh tentara-tentara Israel meski tidak seburuk perlakuan tentara Zionis itu pada warga Palestina. Saya masih beruntung penderitaan yang saya alami tidak seberat penderitaan saudara-saudara kita di Afghanistan yang berada di bawah penjajahan Amerika Serikat atau saudara-saudara kita yang berada di kamp penjara Amerika Serikat di Kuba, Guantanamo. Ibunya dengan rasa syukur. Allah memberikan hidayah pada umatnya kadang dengan cara yang tak terduga. Seperti yang dialami Cohen atau Yusuf yang justru masuk Islam setelah pindah ke wilayah pendudukan Israel di Gaza. Demikianlah kisah singkat Cohen atau Yusuf yang sekarang Allah berikan hidayah kepadanya dan keluarganya hingga memeluk agama Islam. Kita berharap dan berdoa kepada seluruh kaum muslim supaya terus istiqomah di dalam agama Islam dan terus menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.